Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raden Vivi Silviani dengan NIM 11192292 dan Tewinda Nurkhalifah dengan NIM 11192293. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen proyek PERT dan CPM. Program Evaluation and Review Teknik merupakan sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitasnya. Sedangkan CPM yang merupakan singkatan dari Critical Path Method merupakan manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu per aktivitasnya. Di sini PERT dan CPM memiliki tujuan yang berbeda, di mana tujuan PERT adalah pencapaian suatu tarif tertentu, di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM, masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya. Sedangkan tujuan CPM adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Perbedaan PERT dan CPM. Yang pertama, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. 2. Pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan yang tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. 3. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Rangka pikiran PERT dan CPM. 1. Mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. 2. Membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Yang ini disebut jalur kritis. Dan yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. 1. Contoh soal metode CPM. Suatu pabrik pembangkitan tenaga listrik direncanakan untuk dibangun di mana proyek tersebut terdiri dari beberapa aktivitas. Aktivitas pertama adalah merancang pabrik. Kemudian dilanjutkan dengan memilih lokasi, memilih pemasok, pegawai, dan lain-lain, sehingga urutan aktivitas dan waktu penyelesaian aktivitas dirangkum sebagai berikut. A. Buat jaringan kerja. B. Tentukan jalur kritisnya. A. Jaringan kerja sebagai berikut. B. Penentuan jalur kritis dari kasus di atas ditentukan dari perhitungan penjumlahan waktu terlama setiap jalur, sehingga jalur kritisnya adalah ACFIJ karena memiliki jalur kritis dengan nilai paling besar. Pemilihan jalur kritis dilakukan pada jalur yang memiliki nilai paling besar
karena dengan nilai paling besar menggambarkan waktu paling tepat dan layak yang digunakan untuk menyelesaikan suatu jalur, di mana pada jalur tersebut terdapat beberapa stasiun-stasiun. Pada waktu terlama yang digunakan untuk menyelesaikan satu jalur menyatakan bahwa seluruh metode yang ada telah tercover. Sehingga apabila pada suatu jalur yang memiliki waktu tercepat telah dapat tercover juga. Apabila dipilih jalur kritis yang memiliki waktu tercepat, maka tidak semua metode yang ada dapat tercover oleh waktu yang tersedia. 2. Contoh soal metode PERT. Pada suatu perseroan terbatas, PT Terang Makmur diketahui memiliki data sebagai berikut. Untuk hasil perhitungan waktu, perkiraan T didapatkan dengan menggunakan rumus. Pertanyaan: A. Membuat jaringan kerja. B. Tentukan jalur kritisnya dengan menggunakan perhitungan ES, EF, LS, LF, dan S. Jawab: A. Jaringan kerja sebagai berikut. B. Penentuan jalur kritis. Penentuan jalur kritis dari kasus di atas ditentukan dari perhitungan penjumlahan waktu terlama setiap jalur. Sehingga diperoleh jalur kritisnya adalah A, B, F, J, K karena memiliki waktu paling banyak di antara jalur yang lain, yakni 22,67 bulan. Pada metode PERT lebih menitik beratkan pada waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Pada waktu terlama yang digunakan untuk menyelesaikan satu jalur menyatakan bahwa seluruh metode yang ada telah tercover. Sehingga apabila pada suatu jalur yang memiliki waktu tercepat telah dapat tercover juga. Apabila dipilih jalur kritis yang memiliki waktu tercepat, maka tidak semua metode yang ada dapat tercover oleh waktu yang tersedia. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.